Hai sahabat Disco, selamat datang di Disco Podcast. Nah, saya Coach Lola di sini dan saya sangat senang menyambut kalian semua di episode perdana nih, Coach Lola and Friends. Yeay! Di sini kita akan menjelajahi dunia coaching, inspirasi, dan pembelajaran khusus untuk anak-anak muda Indonesia. Nah, episode perdana kali ini adalah episode spesial karena saya ditemani oleh salah satu certified coach ya, salah satu adik juga ya, sekaligus partner dalam membuat sebuah branding namanya Coaching for Youth. Seperti judul dari podcastnya, yaitu Coaching for Youth, dari anak muda untuk anak muda. Nah, kebetulan memang kita semua nih, saya dan Coach Riri di sini masih termasuk anak muda nih, bilang aja gitu ya. Jadi kita mempersembahkan ini untuk anak muda. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai anak muda, tapi kita sambut dulu nih, ada Riri di sini. Halo Coach Riri. Halo, Kak Sala. Iya, Senang banget bisa ditemani episode perdana oleh Riri di sini. aku juga senang banget bisa datang ke podcastnya Kak Lola di sini. Mungkin sedikit perkenalan dulu nih, Riri. Silahkan memperkenalkan diri ya. Siapa tahu nggak ada yang nggak kenal nih di sini. Oke, ya mungkin masih banyak yang belum kenal sih ya di sini. Nama aku Riri, atau kalian bisa panggil aku Coach Riri. Di sini aku sebagai certified coach yang menemani Kak Lola, ya, menemani Coach Lola nih di sini untuk menjalankan sebuah branding yang kita buat bersama ya Kak Lola ya. Itu namanya Coaching for Youth, begitu. Iya. Jadi teman-teman, sahabat Disco, ini Coach Riri ini saya kenal waktu mengambil kelas certified coach di Coaching Indonesia waktu itu. Jadi kita satu angkatan nih ceritanya. Iya, satu kelas lah. Satu kelas, meskipun kelasnya online ya. Iya, tapi nggak apa-apa, ternyata rumahnya deketan. Iya ya, Iya, takdir itu. benar. Nah, waktu itu kita ngobrol setelah kita lulus nih ceritanya, dapetin sertifikasi coach. Nah, kita ketemu dan ngobrol, dan Riri ngungkapin kalau dia tuh ingin bikin sesuatu gitu untuk anak muda gitu. Khusus untuk coaching kayak gitu. Akhirnya terbentuklah Coaching for Youth gitu ya. Itu Iya, waktu itu singkatnya. waktu itu coaching kan kita belajar bareng ya Kak ya, apa itu coaching begitu, dan ternyata dilihat dari manfaat coaching sendiri itu kan manfaatnya besar sekali gitu kan ya. Iya. Kenapa nggak kita gunakan juga untuk anak muda gitu kan? Anak muda ternyata butuh coaching juga ya nggak sih Kak? Benar. Jadi ini salah satu alasan ya. Nah, kalau dari Coach Riri sendiri, selain karena waktu itu Riri sendiri masih kuliah nih, ya kan? Waktu itu Riri masih kuliah, duduk di semester akhir dan hampir tamat. Nah, sekarang udah tamat sih ya. Sekarang Iya, alhamdulillah. Nah, apa sih yang kepikiran, kenapa waktu itu tiba-tiba pengen ngide gitu ke ngomong ke aku gitu ya, Kak, kita bikin sesuatu ya. Kenapa tuh? Kenapa? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya karena pengalaman pribadi mungkin ya Kak. Apa tuh? Gimana ya, aku kan waktu itu di semester akhir dan lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi lah ya waktu itu. Terus rasanya tuh kayak kadang kita lost aja gitu sama diri sendiri gitu kan. Masalahnya kita oke, kita punya sesuatu, kita punya ide tapi nggak tahu mau ngapain gitu, gimana caranya gitu kan ya. Dan setelah aku ikut kelas coaching gitu kan, ngomong sama mentor-mentor kita gitu ya, sama beberapa coach profesional juga, itu tuh kayak jadi lebih terarah gitu loh Kak. Yang aku waktu itu mau jalankan itu, jadi aku menemuin jalannya sendiri gitu. Padahal itu kan cuma ngobrol ya sebenarnya, kita cuma ngobrol, tapi rasanya kayak membuka apa ya? Yaitu meluruskan benang kusut. Nah itu kayak ada cahaya gitu ya. Iya, kayak wah, cahaya ilahi. aku menemukan jalan di gua yang gelap ini gitu.
Nah, Oke, oke, oke. dari situ terus waktu kita lulus aku juga jadi kepikiran kenapa nggak dari dulu dulu gitu loh. Kenapa nggak dari dulu-dulu ada aku dikenalkan dengan coaching ini gitu kan, jadinya dari awal, kalau misalnya dari awal udah dikenalkan gitu kan terarah ya, maksudnya kita tahu mau kemana dan mau ngapain gitu, dan Ya, kalau mau minta bantuan pun tahu harus reach out kemana gitu. Nah itu sih Kak utamanya. iya, iya. Makanya aku terus kepikiran tuh kayak nih sama Kak Lola bareng bisa kita bikin untuk dari anak muda untuk anak muda gitu ya. Iya, iya, benar. Ini sebenarnya relate juga sih. Kalau kamu sendiri merasa terlambat, gimana aku gitu. Dan juga itu pasti relate di para certified coach lainnya ya. Yang kebanyakan dari mereka sebenarnya nggak anak muda ya, Ria. Kebanyakan mereka adalah ya memang orang udah berpengalaman ya, yang udah lama di suatu bidang, lalu berpikir apa sih yang ingin mereka buat, apa sih yang ingin mereka dedikasikan waktunya mungkin setelah pensiun atau di luar jam kerja kayak gitu kali ya. Jadi sebenarnya coaching for youth itu apa sih, Ri? Sebenarnya buat siapa gitu? Oke, dari namanya kita udah kelihatan ya, coaching for youth itu untuk anak muda. Tapi di sini anak muda itu sebenarnya semua kita muda ya. Iya dong. Jadi, nah kita spesialisasinya di sini terutama untuk pelajar, mahasiswa, dan yang profesional di sini. Yang profesional itu under 30 ya Kak, under 30 tahun gitu. Iya, Nah, iya. sementara ini kalau coaching for youth berfokusnya di situ sih Kak. Iya, iya, iya. Nah, terus apa aja sih yang udah kita lakuin nih selama ini? Berarti dulu itu tahun 2023 Maret ya. Nah, ini berarti Ya. udah 10 bulan. Nah, selama 10 bulan itu apa aja sih yang udah dilakuin sama Coaching for Youth? Wah, banyak ya Kak ya. Banyak. Kita sudah melalui banyak hal. Dari kita melakukan webinar, seminar-seminar gitu ya. Seminar-seminar ke kampus-kampus, lalu kita juga ngelakuin coaching, terutamanya ya, itu untuk mahasiswa. Dan wah, banyak banget hal-hal yang seru sebenarnya dari coaching mahasiswa sih ya Kak ya. Iya, benar. Terutama waktu itu aku mahasiswa nih ya Kak, nge-coaching sesama mahasiswa gitu kan ya. Mhm. Itu jujur seru sih, seru banget. Iya, iya, Bener-bener pembicaraannya tuh open banget gitu, jadinya kayak oh oke. iya, benar. Karena mereka menganggap kita sebagai teman karena dekat. Tuh. Kadang kadang mungkin ada yang ngerasa kalau misalkan di coaching terlalu yang udah senior gitu ya, terlalu senior, merasa takut gak sih kadang ya, kalau terutama mahasiswa atau anak SMA gitu, ngerasa takut diguruin gitu. Padahal kan tujuan utamanya coaching bukan itu gitu. Benar, benar. Untuk ngobrol bareng. Benar. Oke, berarti memang yang udah kita lakukan, kita pergi ke kampus-kampus ya. Itu yang seminar dibilang Riri tadi, itu kita ngadain Ghost to School ya namanya. Dulu Ghost to School diganti dengan Ghost to Campus karena school mungkin akan ngejujar SMA juga rencana gitu kan. Kita waktu itu punya program kayak gitu ke kampus-kampus. Nah itu udah lumayan ya Ria, udah lumayan banyak. Dan beberapa juga ada yang akhirnya jadi project ya, alhamdulillah ada satu yang jadi project, beberapa juga ada tuh yang jadi project gitu. Dan juga program kita yang coaching, nah itu sebenarnya membantu, sebenarnya ya jujur itu membantu kita juga ya kan Ri? Betul. Itu kita kasih gratis, tapi masih prabono gitu ya coachingnya, tapi itu membantu juga untuk coach baru kayak kita untuk menambah jam coaching dan juga belajar gitu kan, gimana nge-coaching gitu kan. Ini udah 10 bulan kan, sebentar lagi mau 1 tahun. Dari sekian banyak nih kita ngebangun branding coaching for youth, nge-coaching anak muda, bikin seminar gitu ya. Apa sih pengalaman seru yang apa gitu yang terlintas di Riri gitu?
Oh, kalau pengalaman seru mungkin sebenarnya dari aku coaching pro bono itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa tuh ternyata kan beda-beda banget ya dari cara masing-masing mereka. Ada yang udah fix, aku udah mau bikin ini gitu. Oke, berarti kita temukan caranya bareng-bareng. Ada yang masih nggak tahu apa-apa sama sekali gitu kan ya, karena ada beberapa juga yang baru masuk kuliah juga kan ya Kak kemarin. Jadi sebenarnya itu bikin itu jadi seru gitu, karena ngatasinnya kan jadi beda-beda ya Kak ya. Ada yang harus dipancing-pancing dulu gitu kan biar dia mau ngomong lah paling enggak gitu. Ada yang hemat banget ngomongnya, ada yang ngomong terus gitu. itu seru banget sih Kak menurutku. Iya, dan itu nanti akan jadi pelajaran juga kan buat Riri dan buat coach, buat kitanya gitu, gimana cara untuk menghadapi orang yang seperti itu. Iya, menarik. Kalau dari Kakak sendiri gimana? Ya, kalau dari aku sih memang coachingin orang itu memang hal yang seru ya, karena ini hal baru ya. Di kita kan ini hal baru gitu kan. Jadi kita baru menemukan tipikal orang ini gitu kan. Jadi itu punya pengalaman seru tersendiri lah. Setiap orang tuh berbeda-beda. Tapi yang aku ingat tuh untuk saat ini gitu, misalnya gini, kita nge-coachingin itu kan biasanya kita kasih 3 kali coaching kan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang setelah coaching tuh aku melihat perubahan dari diri mereka kayak gitu. Iya, benar. Ada satu yang dia mahasiswa baru dan dia tuh beneran nggak tahu apa-apa dan nggak tahu mau ngapain gitu untuk dirinya gitu. Dia nggak tahu apapun. Tapi setelah di coaching dan udah selesai 3 bulan gitu ya, nah aku tuh ngedengar kabar kalau dia tuh mencalonkan diri jadi ketua BEM. Nah itu tuh wah biasa. Ya unexpected ya kayak gitu. Terus ada juga salah satu anak PPI Rusia, waktu itu kita juga nge-coaching kan. Jadi dia juga, kalau dia memang terlihat vokal ya anaknya, dia terlihat vokal. Iya. Tapi waktu itu sempat ngobrolin sih sebenarnya mau jadi ini nggak, mau mencalonkan diri memang kamu kayak gitu kan. Dia sih masih ragu kayak gitu. Tapi kayak 2 bulan kemudian ada pencalonan tuh ada nama dia gitu. Jadi itu salah satu hal yang bahagia di aku kayak gitu, karena wah ini tuh apakah dampak, aku nggak tahu apakah ini dampak dari coaching, apakah memang itu dari dorongan dari dianya, tapi pasti ada efek di dianya gitu kan ketika di coachingin. Betul. Ini kan bentar lagi mau ulang tahun nih coaching for youth ke yang pertama. Nah, apa sih harapan dari Riri untuk coaching for youth ini untuk tahun 2024 deh? Atau nggak harus tahun 2024 deh? Pokoknya harapannya di masa depan tuh apa untuk coaching? Harapan untuk coaching for youth, kalau dari aku pribadi, semoga coaching for youth ini sebenarnya bisa membantu gitu loh Kak. Utamanya tuh bisa membantu terutama anak muda ya yang niche kita gitu, dan coaching for youth juga dikenal gitu. Maksudnya coachingnya sendiri aja sekarang tuh belum banyak orang yang tahu gitu kan ya. Nah, semoga kedepannya coaching ini nih menjadi hal yang udah dibutuhkan gitu, bukan hal yang kayak apa sih coaching tuh gitu, nggak usah lah coaching, buat apa kayak gitu. Kadang tuh masih banyak nih beberapa orang juga ya taunya coaching itu ya konseling atau kayak mentoring seperti itu loh Kak. Jadi kan karena itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Semoga coachingnya sendiri tuh dikenal dulu dan coaching for youth bisa berpartisipasi, punya andil banyak gitu dalam dunia coaching ini gitu. Iya benar. Paling itu sih harapanku Kak. Oke. Siap. Ya, kita sebenarnya memang tahun perdana itu, tahun pertama ini memang memfokuskan ke branding ya Ria. Jadi
mengangkat coachingnya sendiri dan juga coaching for youth-nya sendiri di anak muda. Kalau dari Riri sendiri ada kesan dan pesan nggak? Pesan untuk anak muda nih, sebagai anak muda nih, kan judulnya dari anak muda untuk anak muda. Yeah. Ada apa gitu pesan untuk anak muda? Pesan untuk anak muda. Oke, mungkin kalau dari aku ya, buat anak muda semua nih, kita mungkin akan bisa ingat sama-sama nih kalau perjalanan kita ini milik kita sendiri gitu. Jadi impianmu itu jangan ragu ya untuk cari dukungan, atau kalian juga cari bimbingan, bisa dibantu dengan coaching juga ya Kak ya. Benar. Iya, biar kita tuh bisa semua tumbuh dan belajar bareng-bareng gitu. Benar sekali. Itu sih, Kak. Benar sekali. Oke, dengar ya tuh anak-anak muda di luar sana. Ini dari anak muda nih. Sebagai anak muda bersama nih. Iya, sebagai anak muda, jadi kalian tidak sendiri gitu. Apa nih pesannya untuk para anak muda di luar sana juga? Kalau aku sih simple ya. Life is about choices, so please be wise to choose how you live. Kayak gitu. Wow. Itu sih buat anak muda. Iya. Yeah. Oke, terima kasih banyak nih Coach Riri di sini udah menemani di episode perdana dari Coach Lola and Friend dan berbagi pengalaman dan pemikiran inspiratif ya. Mudah-mudahan anak muda di luar sana, ya ini Coach Riri ini masih muda banget loh ya untuk seorang certified coach gitu ya. Mungkin dia yang termuda kali. Karena saya belum menemukan coach-coach lain yang semuda Riri kayak gitu ya. Terima kasih juga sahabat Disco yang sudah mendengarkan sampai akhir episode perdana ini dari Coach Lola and Friends. Dan ditunggu episode berikutnya, pasti akan seru dan lebih menarik lagi dengan tema-tema yang beragam. Jadi stay tune terus di Disco Podcast agar tidak ketinggalan setiap episode-episode yang akan datang nih tentang kehidupan, pertumbuhan pribadi, inspirasi, motivasi, semuanya ada di sini di Disco Podcast. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Riri. Terima kasih juga Kak Lola. Terima kasih Disco Podcast.